Pemerintah Kabupaten Magetan mengadakan rapat koordinasi pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah 2022. Dilaksanakan di Pendopo Sudagraha Kabupaten Magetan pada hari Senin 25 April 2022. Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Magetan, Kapolres Magetan, Kepala Dinas Perhubungan, serta OPD terkait. Telah ditetapkan peraturan bagi pengunjung tempat wisata dan pemudik sesuai dengan Surat Edaran Nomor 16 dan Surat Edaran Kemenhub Nomor 38 bahwa harus sudah vaksin 1 dan 2 dan 3, maka tidak ada persyaratan antigen ataupun PCR. Namun jika baru vaksin dosis 1 dan 2, maka harus melampirkan atau melakukan swab antigen atau PCR. Bupati Magetan Dr. Andes Haji Suprawoto SHMSI mengatakan bahwa Kapolres Magetan sudah membuat skenario rekayasa apabila terjadi emergensi. Sudah dijelaskan, tapi kalau terjadi kemacetan, kemudian kami pecah untuk kegiatan-kegiatan. Jadi nanti kegiatan itu tidak hanya di alun-alun, tapi di Pasar Baru, Sarangan, dan yang lain. Kegiatan-kegiatan itu dipecah, didirikan juga desa wisata. Pihaknya meminta untuk siap-siap sehingga semuanya tidak menumpuk di Sarangan. Oleh sebab itulah, pihaknya berpikir ke depan nanti akan membuat program-program orang ke Magetan itu tidak hanya ke Sarangan, tetapi ada tempat lain yang lebih nyaman. Oh, jadi begini, Pak Kapolres, Pak Kapolres sudah membuat senario rekayasa seandainya terjadi emergensi. Nanti Pak Kapolres sudah menjelaskan. Ya. Nanti kalau terjadi kemacetan, nanti senarionya gimana dan. Jadi dari saya untuk memecah keramaian itu kemudian kita pecah kegiatan-kegiatan masyarakat. Ya. Jadi nanti kegiatan itu tidak hanya di alun-alun, di Pasar Baru, di halaman PUPR, mungkin di stadion dan. Jadi kita pecah kegiatan-kegiatan itu kita pecah semua. Nah, demikian juga desa wisata juga kita minta untuk siap-siap sehingga semuanya tidak numpuk di Sarangan. Kelemahan kita di situ. Oleh sebab itulah saya berpikir ya ke depan nanti saya akan membuat program-program yang orang ke Magetan itu tidak hanya ke Sarangan, tapi ada tempat-tempat lain yang lebih nyaman. Desa wisata infrastrukturnya kita perbaiki ya, dan sehingga semua ada alternatif tidak hanya pada masyarakat yang mudik sesuai dengan himbauan Bapak Presiden ya harus vaksin 2 kali dan booster 1 kali ya. Sehingga apa? Sehingga yang bersangkutan nanti aman, kemudian saudara yang dituju juga terlindungi. Jadi sebetulnya itu tidak melindungi dirinya, tetapi melindungi bapak ibunya, melindungi saudara-saudaranya yang ada di kampung. Nah, jangan sampai kemudian kerinduan itu malah menimbulkan petaka. Ya, jangan sampai. Apalagi saya mengingatkan, bapak ibu pemudik itu kan sudah sepuh. Ya, itu sangat berisiko. Ya, berisiko kalau itu tertular. Oleh sebab itu, yang bersangkutan harus dipastikan sudah booster, kemudian juga tetap prokes. Ya, tetap prokes, ya, tetap pakai masker. Ya. Dulu kan sudah saya dulu saya membuat kampanye pakai masker 24 jam berkriti. Ya. Kayak terbukti kan? Iya kan? Ya. Dulu saya diketawakan saya punya program masker 24 jam. Ya, ternyata betul. Halal bihalal menurut ketentuan diperbolehkan, tapi harus ada pembatasannya program. Kemudian tidak ada pengawas. Di Pemkab dan nggak ada. Nggak boleh, ketentuannya nggak boleh. Jadi kalau halal bihalal boleh. Untuk yang level 1 boleh 100%. WSE ya? Ya, kita sudah boleh 100%, tapi halal. Kalau dipandang perlu, nggak makannya nggak boleh gitu, tapi makannya dibawa. Ya, jadi artinya itu tetap.
Di tempat yang sama, Kapolres Magetan Yakub Silvana menambahkan bahwa pengamanan operasi Semeru ini nanti pihak Polres akan membuat 8 titik pospam, 4 pospam untuk gerai vaksin, jadi untuk masuk ke tempat wisata akan diperiksa. Jadi harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kalau sampai booster sudah cukup, tapi kalau hanya vaksin 1 dan 2 wajib PCR. Apalagi dosis 1 diwajibkan PCR 1 kali 24 jam. Pihaknya mengadakan gabungan bersama stakeholder nanti akan melakukan pengecekan terhadap pemudik yang akan menggunakan tempat wisata. Ya, nanti persiapan dalam rangka pengamanan operasi Semeru ini 2022. Nanti pihak Polres akan membuat pospam. Pospam ada 8 titik pospam. Nanti ada 4 titik yang kita siapkan untuk gerai vaksin. Jadi nanti seperti masuk ke tempat objek wisata itu akan kita periksa. Dia harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Kalau dia sesuai booster sampai booster vaksin ketiga itu cukup dengan aplikasi diperbolehkan. Tapi kalau dia hanya dosis 2 belum booster, dia wajib PCR, apalagi dosis 1 itu diwajibkan PCR 3 kali 24 jam. Nanti akan petugas kami dengan gabungan dengan stakeholder dari pemerintah daerah dan TNI nanti akan melakukan pengecekan terhadap pemudik yang akan menggunakan tempat wisata.